everyone, my name is Muhammad Faryani and welcome back to my bengkel. Today I will dive into clutch system. Check it out. Kopling adalah suatu komponen penting dalam mobil. Kopling berfungsi untuk meneruskan putaran roda gigi transmisi ke poros engkol dan juga bertujuan untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Baik, sebelum ke komponen kita akan membongkar sistem kopling terlebih dahulu menggunakan kunci T nomor 12. Langsung saja. Kebetulan ini sudah terlepas, kita tinggal cabut saja. Kita kendorkan dengan cara menyilang, melepas bautnya juga menyilang. Sesudah kita lepas, taruhlah di tempat yang aman. Selanjutnya kita masuk ke komponen kopling. Komponen kopling terdiri dari clutch cover. Komponen kopling mobil ini terlihat sepele, padahal berfungsi penting sebagai penutup kopling. Tutup kopling ikut berputar saat flywheel berputar, karena letaknya menyelimuti kampas kopling yang berhubungan langsung dengan flywheel. Ketika pedal gas diinjak, gas diafragma dalam tutup kopling juga menekan plat penekan. Sebaliknya, ketika dilepas, maka gas diafragma juga melepas menarik plat penekan tersebut. Kemudian ada pressure plate. Cara kerja komponen kopling mobil satu ini adalah menekan clutch plate, kemudian diteruskan ke friction plate menuju kampas kopling. Kemudian kampas kopling akan terhimpit flywheel. Bentuk plat ini seperti piringan dengan bahan besi dengan lubang pada bagian tengahnya. Kemudian yang ketiga ada kampas kopling. Fungsi dari komponen ini adalah menerima putaran mesin untuk diteruskan ke transmisi. Plat kopling yang bekerja dengan baik seharusnya dapat meneruskan putaran mesin dengan halus, terbuat dari bahan baja atau campuran asbes dan logam. Terdapat dua master silinder kopling. Master silinder kopling terbagi menjadi dua, yaitu master silinder atas dan master silinder bawah. Komponen master silinder atas juga disebut sebagai master clutch. Letaknya berada di bagian atas dekat dengan ruang mesin. Kemudian master silinder kopling bawah disebut juga sebagai power clutch. Komponen ini akan menerima tekanan dari master clutch atau master silinder kopling atas, kemudian disalurkan ke release valve. Proses menyalurkan ini memerlukan fluida khusus. Kemudian komponen yang keenam adalah hydraulic clutch pip. Komponen kopling mobil yang berfungsi sebagai pengatur tekanan hidrolik. Komponen ini terbuat dari metal dengan tekanan tinggi yang fleksibel. Ujung komponen ini terbuat dari mika, tetapi ada juga yang dari material besi. Komponen yang ketujuh yaitu garpu pembebas. Berfungsi sebagai pengubah tenaga mekanis dari aktuator silinder. Kemudian tenaga tersebut diteruskan ke release bearing. Cara kerjanya juga menggunakan prinsip pengungkit, sehingga panjang garpu berpengaruh terhadap tekanan yang dihasilkan. Komponen yang kedelapan yaitu release bearing. Cara kerjanya yaitu di saat tekanan dari garpu pembebas atau aktuator silinder akan disalurkan oleh release bearing untuk menekan gas diafragma,
Bentuk rilis bearing ini seperti cincin tebal sehingga dapat menghubungkan garpu pembebas langsung sekaligus dengan pegas diafragma. Kopling adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Mari cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi ban gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila atau flywheel karena adanya gaya gesek. Proses input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh plat tekanan sistem pegas. Penutup sistem ini menempel erat pada roda gila. Jadi, plat tekanan akan menekan piringan kopling gesek dan tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Tapi ini terjadi saat berkendara secara normal. Lantas, bagaimana pelepasan tenaga dilakukan dengan menggunakan kopling? Pegas jenis khusus dipasang dalam rakitan plat bertekanan untuk tujuan pelepasan. Pegas ini dikenal pegas diafragma. Untuk mengetahui tentang pegas diafragma ini, anggap saja gerakan pegas diafragma berada tetap di sekitar lingkaran. Dalam kasus ini, jika Anda menekan tengah pegas seperti yang ditunjukkan, bagian luar bergerak ke arah yang berlawanan. Pegas diafragma berada di antara plat penekan dan penutup. Mari kita lihat bagian penampang rakitannya. Bagian luar pegas diafragma dihubungkan ke piringan tekanan. Ini berarti jika Anda menekan bagian dalam seperti ditunjukkan, piringan tekanan akan menjauhi piringan gesekan. Dengan demikian, aliran tenaga akan berhenti. Inilah yang terjadi saat Anda menekan pedal kopling. Sistem hidrolik memindahkan gerakan kopling ke bagian pegas diafragma. Saat pegas diafragma ditekan, aliran tenaga dihentikan. Selama proses ini, Anda bisa melakukan perubahan gigi. Pedal kopling dilepaskan setelah pergantian gigi dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kerja kopling. Dalam kopling, sebenarnya Anda dapat melihat koil pegas dalam piringan kopling. Apa fungsi dari pegas-pegas ini? Pegas digunakan untuk menghaluskan fluktuasi dan getaran dari tenaga mesin. Jelas bahwa hub dan piringan tidak terhubung secara langsung. Tenaga mesin pertama mencapai piringan lalu ditransfer ke pegas dan akhirnya ke hub output. Ini berarti pegas akan meredam sebagian besar fluktuasi aliran tenaga mesin dan perpindahan gerak ke kendaraan akan jauh lebih mulus. Baik, kita masuk ke pemeriksaan komponen kopling. Kita menggunakan Mr. Baja dan filler gauge untuk mengukur dan memeriksa kerataan plat penekan. Gunakan filler gauge di ukuran 0,05 mm. Di sini saya mencari dan ketemu. Langsung saja tempatkan sisi Mr. Baja pada permukaan plat penekan. Sisipkan bilah filler gauge pada Mr. Baja. Lakukan pemeriksaan dengan berbagai posisi, jadi berganti-ganti. Di sini terlihat bahwa plat penekan masih bisa digunakan dan memenuhi standar kerataan. Kemudian kita akan memeriksa keausan pegas diafragma. Nah, ini dia teman-teman, menggunakan jangka sorong. Ukur kedalaman keausan pegas diafragma.
Posisikan pengukur kedalaman jangka sorong pada bagian yang aus. Seperti ini, lalu kunci jangka sorong dan baca hasilnya. Kedalaman maksimal yaitu 0,8 mm. Kemudian kita akan memeriksa plat kopling dari keausan dan kerusakan menggunakan jangka sorong. Tempatkan pengukur kedalaman jangka sorong pada kepala paku keling. Jika sudah, kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman minimum paku keling yaitu 0,3 mm. Jika lebih dari itu maka harus diganti. Periksa juga plat kopling dari kemungkinan kerusakan lainnya. Jika ada kelainan, lakukan pergantian. Untuk memeriksa bantalan pilot, putar bantalan menggunakan jari sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan terasa macet atau terasa berat, lakukan pergantian pada bantalan pilot. Kita akan memeriksa keolengan flywheel menggunakan dial indikator. Pertama-tama kita atur dulu ke 0, lalu putar poros engkol 360 derajat. Dan baca simpangan dial indikator. Keolengan maksimum flywheel adalah 0,8 mm. Before you go, always remember how awesome you are. If you content enjoy today, let me know in the comment. Don't forget to subscribe, and until next time, see you. SMK Bisa. Jangan lupa subscribe sama tombol ring.